Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 7 September 2021. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita pentingnya doa. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus membutuhkan persekutuan dengan Bapa. Dan bagi saya kisah ini mengajarkan bagaimana kita sesungguhnya menunjukkan ketergantungan penuh kepada Allah melalui doa. Doa menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ingat setelah Yesus berdoa, ia memilih 12 orang dari sejumlah orang yang mengikuti Yesus. Mereka yang kita sebut rasul. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tapi disatukan Yesus dalam sebuah komunitas yang satu. Tujuan pemilihan para rasul adalah untuk mempersiapkan para murid melanjutkan karya Yesus ke seluruh dunia. Mereka tinggal bersama Yesus, didampingi Yesus, hidup dalam kebersamaan dengan Yesus untuk tugas perutusan. Saudaraku terkasih, untuk memilih para rasul yang dilakukan Yesus adalah berdoa. Ia memutuskan hal yang penting untuk keselamatan banyak orang. Dalam tugas perutusannya, Yesus membutuhkan waktu khusus untuk berdoa, bahkan semalam-malaman. Ini bukan berarti pemilihan itu sudah sangat sempurna, tapi ini menjelaskan bahwa pilihan Yesus sesuai dengan kehendak Bapanya. Kehendak Bapalah yang menjadi prioritas, bukan kehendak kita. Kisah ini bagi saya penting kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah doa sudah menjadi prioritas hidup kita? Apakah dalam mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidup, kita selalu mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan diri kita? Kisah Yesus berdoa semalam-malaman hendaknya menjadi kisah kita. Untuk selalu ada waktu untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keputusan, apapun kegiatan kita, hendaklah kita dasari semuanya bersama Allah dalam doa-doa kita. Secara pribadi saya selalu dalam segala kesulitan, dalam menghadapi persoalan, dalam segala masalah, yang saya lakukan adalah berserah diri pada Tuhan. Dan saya percaya ketulusan kita dalam doa, menyerahkan semua pada Tuhan, selalu ada jalan. Dan saya bersyukur selama ini saya merasakan itu. Bahwa
pada saat mengalami kesulitan, pada saat mengalami tantangan, memutuskan sesuatu, saya datang pada Tuhan. Membiarkan Tuhanlah yang mengatur dan menentukan hidup. Apapun keputusan saya, dan saya percaya Tuhanlah yang menunjukkan itu semua. Semoga kita semua demikian. Selalu mempasrahkan semua hidup kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.